Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B akan memaparkan mengenai hasil praktikum formulasi sediaan bahan alam dengan judul Formulasi dan Evaluasi Kapsul Bahan Alam yang diampu oleh apoteker Ibu Pramita Yuli Pratiwi, MSc. Adapun anggota kelompok kami, yakni yang pertama Fatunimah Winda, yang kedua Vina Anindita, yang ketiga Indah Agustianingsih, yang keempat Khairunisa. Adapun yang akan kami paparkan dalam presentasi ini meliputi tujuan praktikum, dasar teori, cara kerja praktikum, data hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Tujuan dari dilakukannya praktikum ini adalah mahasiswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan tentang formulasi sediaan kapsul dan kontrol kualitasnya. Dasar teori. Kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Cangkang umumnya terbuat dari gelatin, tetapi dapat juga terbuat dari pati atau bahan lain yang sesuai. Sediaan kapsul memiliki kerugian dan keuntungan. Kerugian sediaan kapsul yaitu tidak bisa untuk dibagi-bagi, tidak bisa untuk zat-zat yang bereaksi dengan cangkang kapsul, tidak bisa untuk zat-zat yang higroskopis, dan tidak bisa untuk balita. Sedangkan keuntungan dari sediaan kapsul yaitu memiliki bentuk yang menarik dan praktis. Cangkang kapsul tidak berasa sehingga dapat menutupi obat yang berasa dan berbau tidak enak, serta mudah ditelan dan cepat hancur atau larut dalam perut sehingga obat cepat diabsorpsi. Yang selanjutnya yaitu akan menjelaskan cara kerja pembuatan kapsul. Ditimbang berat 7 lembar daun jambu biji segar dan 7 lembar daun jambu biji kering. Kemudian dihitung penyesuaian dosis. Selanjutnya, ekstrak kental dikeringkan dengan serbuk halus daun jambu biji dan di oven sampai menjadi serbuk kering. Kemudian hitung dosis ekstrak kering yang harus dikonsumsi untuk sekali minum. Lalu masukkan ekstrak kering dengan dosis yang sudah sesuai ke dalam cangkang kapsul dengan ukuran yang sesuai. Yang terakhir, kapsul dimasukkan ke dalam wadah dan diberi etiket aturan pemakaian. Yang selanjutnya, cara memenuhi isi kapsul. Ditimbang satu kapsul dengan isi ekstrak kering dan dicatat beratnya dan disebut sebagai A gram. Kemudian dibuka kapsul tersebut dan dipenuhi kapsul dengan ditambah aerosil dan ditutup kembali. Kemudian ditimbang kembali dan dicatat beratnya disebut sebagai B gram. Dihitung selisih berat yaitu B gram dikurangi A gram sama dengan C gram. Jadi aerosil yang ditambahkan pada ekstrak kering sebelum dimasukkan ke kapsul ada C gram dikali jumlah kapsul yang akan dibuat. Kemudian ada cara kerja untuk evaluasi massa kapsul. Yang pertama ada laju alir. Massa kapsul 25 gram ditimbang lalu dimasukkan ke dalam corong dan diratakan. Kemudian flowmeter dinyalakan dan waktu yang diperlukan seluruh massa untuk mengalir melalui corong dicatat. Yang kedua ada sudut istirahat. Sejumlah massa kapsul dimasukkan ke dalam corong hingga penuh kemudian diratakan. Massa yang jatuh akan membentuk kerucut lalu diukur tinggi atau H dan jari-jari kerucut atau R. Kemudian dihitung sudut istirahatnya atau yang disebut alfa dengan cara tan alfa sama dengan H per R. Yang ketiga ada bulk density dan tape density. Massa kapsul ditimbang 50 gram disebut sebagai M, dimasukkan ke dalam gelas ukur kemudian diukur volumenya disebut sebagai V1. Berat jenis awal atau BJ awal yaitu M dibagi V1. Gelas ukur yang berisi massa kapsul tersebut diletakkan pada alat bulk density tester. Alat dipasang pada ketukan sebanyak 300 kali. Percobaan diulangi dengan 300 ketukan kedua untuk memastikan bahwa volume sampel tidak mengalami penurunan. Volumenya diukur disebut sebagai V2. Berat jenis atau BJ4 yaitu M dibagi V2. Kemudian dihitung indeks kompresibilitas yaitu BJ awal dikurangi BJ4 dibagi BJ awal dikali 100%. Selanjutnya ada cara kerja untuk evaluasi sediaan kapsul. Yang pertama ada keseragaman bobot. Ditimbang 20 kapsul, ditimbang lagi satu per satu, dikeluarkan isi semua kapsul dan ditimbang seluruh bagian cangkang kapsul. Kemudian dihitung bobot isi kapsul dan bobot rata-rata tiap isi kapsul. Yang kedua ada waktu hancur. Sejumlah 6 kapsul dimasukkan pada masing-masing tabung pada keranjang yang di bawahnya terdapat kasa baja berukuran 10 mesh. Digunakan media air bersuhu 37 kurang lebih 2
derajat Celcius. Selanjutnya dilakukan pengamatan terhadap kapsul. Semua kapsul harus hancur, kecuali bagian dari cangkang kapsul. Terakhir, bila satu atau dua kapsul tidak hancur sempurna, pengujian diulangi dengan 12 kapsul lainnya. Tidak kurang dari 16 dari 18 kapsul yang diuji hancur sempurna. Dicatat waktu yang diperlukan kapsul untuk hancur sempurna. Berikutnya kita masuk ke data dan hasil. Untuk yang pertama yaitu perhitungan dan hasil ekstrak kering. Untuk perhitungan dapat dilihat dari layar PPT. Untuk ekstrak kering yang dihasilkan yaitu 7,28 gram dengan dosis sekali minum 0,808 gram dan dapat dibuat 1-2 kapsul sekali minum. Yang kedua ada evaluasi massa kapsul. Yang pertama laju alir, yaitu massa dibagi waktu alir. Untuk replikasi pertama dihasilkan 0,34 gram per detik, untuk replikasi kedua yaitu 0,24 gram per detik, dan untuk replikasi ketiga 0,23 gram per detik. Yang kedua ada sudut diam dihitung dengan caratan alfa sama dengan H dibagi R. Untuk replikasi pertama yaitu alfa sama dengan 14,03 derajat, untuk replikasi kedua alfa sama dengan 17,74 derajat, dan untuk replikasi ketiga alfa sama dengan 11,30 derajat. Yang ketiga yaitu bulk density dan tap density dengan massa kapsul 7,28 gram dengan rumus indeks kompresibilitas yaitu bobot jenis awal dikurangi bobot jenis mampat dibagi bobot jenis awal kali 100%, yaitu dengan hasil pada tabel. Pada evaluasi sediaan kapsul, yaitu yang pertama ada keseragaman bobot. Dengan rumus deviasi, bobot kapsul dikurangi bobot rata-rata dibagi bobot rata-rata dikali 100%. Bobot rata-rata yang didapat yaitu 0,489 gram. Dengan hasilnya yaitu pada tabel. Yang kedua, pada waktu hancur. Kapsul hancur secara sempurna setelah diuji selama 3 menit. Selanjutnya pada pembahasan praktikum formulasi dan evaluasi kapsul bahan alam. Dengan tujuan dari praktikum ini yaitu memperoleh pengetahuan dan keterampilan tentang formulasi sediaan kapsul dan kontrol kualitasnya. Formula dari sediaan kapsul yang akan dibuat yaitu ekstrak daun jambu biji sebanyak 7,5 gram sebagai bahan utama dan serbuk halus daun jambu biji sebanyak 3,55 gram. Formula ini menghasilkan sebanyak 18 kapsul. Langkah awal dilakukan ekstraksi pada simplisia daun jambu biji. Simplisia yang digunakan sebanyak 400 gram dan dihasilkan ekstrak kental sebanyak 91,8 gram. Ekstraksi yaitu penyarian zat-zat aktif dari suatu bagian tanaman obat. Selanjutnya, ekstrak kental dikeringkan dengan penambahan serbuk halus daun jambu biji. Lalu dicampur hingga homogen. Jika ekstrak masih basah, maka dilakukan pengeringan menggunakan oven pada suhu 40-60 derajat Celcius selama kurang lebih 1 jam. Dengan tujuan dari pengeringan yaitu untuk memperoleh massa kering sehingga mudah dimasukkan ke dalam cangkang kapsul. Bobot ekstrak kering yang dihasilkan yaitu 7,28 gram. Selanjutnya dilakukan uji evaluasi massa kapsul yang terjadi dari laju alir, sudut istirahat, dan bulk density dan tap density. Uji evaluasi massa kapsul yang pertama laju alir untuk mengetahui kecepatan alir granul baik atau tidak. Hasil uji laju alir didapatkan untuk replikasi 1 yaitu 0,34 gram per detik, untuk replikasi 2 yaitu 0,24 gram per detik, dan replikasi 3 yaitu 0,23 gram per detik. Yang kedua pada uji sudut istirahat, yaitu sudut yang terbentuk antara permukaan tumpukan granul dengan bidang horizontal. Perhitungan nilai sudut istirahat dilakukan dengan cara membagi tinggi kerucut dengan jari-jari kerucut. Hasil dari sudut istirahat didapatkan untuk replikasi 1 yaitu 14,03 derajat, replikasi 2 yaitu 17,74 derajat, dan replikasi 3 yaitu 11,30 derajat, yang berarti granul dapat mengalir bebas dengan sangat baik. Yang ketiga pada uji bulk density dan tap density, dihitung berdasarkan nilai berat jenis awal dan berat jenis mampatnya. Hasil dari sudut istirahat didapatkan untuk replikasi 1 yaitu 17,58%, replikasi 2 yaitu 11,75%, dan replikasi 3 yaitu 11,75%.
yang berarti ekstrak kering untuk replikasi 1 mempunyai indeks kompresibilitas yang cukup baik dan untuk replikasi 2 dan 3 mempunyai indeks kompresibilitas yang baik. Setelah itu, dihitung dosis ekstrak kering yang harus dikonsumsi untuk sekali minum. Didapatkan hasil 0,808 gram untuk sekali minum. Maka ditimbang ekstrak kering sebanyak 0,808 gram hingga ekstrak kering habis. Kemudian, ekstrak kering dengan dosis yang sudah sesuai dimasukkan ke dalam cangkang kapsul dengan kapasitas 500 mg. Dihasilkan sebanyak 18 kapsul untuk 9 kali minum sesuai dengan perhitungan. Bahan pengisi diperlukan untuk mencukupkan massa kapsul sampai pada bobot yang diinginkan. Namun, pada praktikum pembuatan sediaan kapsul tidak memerlukan penambahan bahan pengisi karena isi dan kapasitas kapsul sudah sesuai, yaitu 500 mg untuk setiap kapsulnya. Dihasilkan 18 kapsul untuk 9 kali minum sesuai pada perhitungan. Kemudian, dilakukan uji evaluasi sediaan kapsul. Evaluasi untuk sediaan jadi kapsul meliputi uji keseragaman bobot dan waktu hancur. Uji keseragaman bobot untuk melihat keseragaman dosis obat sehingga dosis setiap kapsul diharapkan sama. Untuk bobot isi kapsul lebih dari 120 mg, persyaratan penyimpangannya tidak satu kapsul pun yang penyimpangannya melebihi yang ditetapkan oleh kolom B, yaitu 15%. Karena kapsul yang diuji sejumlah 18 kapsul. Hasil evaluasi keseragaman bobot kapsul yaitu di bawah 15% dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Uji waktu hancur. Pengujian dilakukan dengan menggunakan alat disintegration tester. Waktu hancur ditentukan untuk mengetahui waktu yang diperlukan oleh kapsul yang bersangkutan untuk hancur menjadi butiran-butiran bebas yang tidak terikat oleh satu bentuk. Persyaratan waktu hancur kapsul adalah tidak lebih dari 15 menit. Hasil formula memenuhi persyaratan karena memiliki waktu hancur yang kurang dari 15 menit. Beberapa keuntungan sediaan kapsul. Yang pertama, dapat menutupi rasa dan bau yang tidak enak dari bahan obat. Kedua, mudah ditelan. Ketiga, mudah dalam penyimpanan karena hanya sedikit bahan tambahan. Keempat, bahan obat terlindung dari pengaruh luar, yaitu cahaya dan kelembapan. Kerugian kapsul. Yang pertama, kapsul tidak cocok untuk bahan obat yang dapat mengembang. Kedua, peralatan pengisi kapsul mempunyai kecepatan yang lebih lambat dibanding mesin pencetak tablet. Kesimpulan, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa formulasi sediaan kapsul yang digunakan yaitu ekstrak kental daun jambu biji sebagai bahan aktif dan serbuk halus daun jambu biji sebagai bahan pengering. Kontrol kualitas untuk sediaan kapsul yang dilakukan meliputi uji evaluasi massa kapsul dan uji evaluasi sediaan kapsul. Uji evaluasi massa kapsul sebanyak 3 kali replikasi terdiri dari laju alir dengan hasil memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Uji surut istirahat dengan hasil sangat baik sekali. Dan uji bulk density dan tapered density dengan hasil cukup baik untuk 1 kali replikasi dan 2 kali replikasi untuk tapered density. Uji evaluasi sediaan kapsul terdiri dari uji keseragaman bobot dengan hasil tidak ada penyimpangan keseragaman bobot pada persyaratan kolom B dan uji waktu hancur memenuhi persyaratan yaitu tidak lebih dari 15 menit. Sediaan kapsul yang dibuat secara keseluruhan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Untuk membuat materi di atas, kami menggunakan beberapa referensi. Di antaranya terdapat pada slide berikut.
Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 3B Kloter 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.